Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, sebelumnya saya mengaturkan selamat merayakan Hari Natal kepada teman-teman dan seluruh pemirsa dari channel Penerus Pejuang yang hari ini merayakan Natal. Semoga damai di hati dan damai di bumi selamanya. Amin. Kali ini saya ingin membicarakan tentang gelar perkara khusus yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Yang ternyata seperti kita perkirakan, justru hal itu tidak akan menghentikan eskalasi dari gejolak terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Seusai gelar perkara seperti yang sudah kita prediksi, tentunya bagi para pihak tersangka ini akan membuka sebuah ketidakpuasan yang baru, di mana mereka menilai bahwa gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu tidak memenuhi ekspektasi mereka. Setidaknya ada beberapa hal di mana mereka justru meningkatkan tuduhan akan kepalsuan ijazah Jokowi. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh pihak mereka adalah adanya foto Jokowi yang dianggap terlalu tajam atau terlalu kontras untuk foto produksi tahun 80-an. Ini nanti mungkin ada pembahasannya di lain waktu. Kali ini saya akan membicarakan soal ketidakpuasan dari para penuduh ijazah palsu, para tersangka terkait dengan gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, di mana mereka ada kekeliruan cara berpikir ya, mereka ada kekeliruan bernalar. Dikiranya gelar perkara khusus itu sebagai ajang pembuktian, bahkan mungkin dikiranya bahwa gelar perkara khusus itu bisa dipakai untuk media penelitian mereka lebih lanjut terhadap barang bukti, yaitu ijazah Jokowi. Ini kan sebuah kekeliruan yang fatal. Gelar perkara khusus itu sebenarnya adalah mekanisme internal dari pihak Polri untuk mengevaluasi sebuah perkara, apakah sebuah perkara itu sudah sesuai dengan prosedur, apakah pasal yang ditimpakan kepada para tersangka itu sudah sesuai, apakah penyidikan sudah sesuai dengan SOP dan sebagainya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan barang bukti, apalagi untuk meneliti barang bukti, tidak ada sama sekali. Inilah kekeliruan para tersangka dalam menyikapi gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Sehingga kemudian setelah dilakukan gelar perkara khusus, mereka justru kemudian melakukan framing terhadap Polda Metro Jaya yang dianggapnya kurang transparan, kurang terbuka, bahkan kurang mengakomodir apa keinginan mereka. Mereka inginnya barang bukti berupa ijazah Jokowi itu bisa dipegang oleh mereka, bisa diraba oleh mereka, bisa diterawang oleh mereka untuk menguji keaslian menurut persepsi mereka. Ini kan sebuah kekeliruan. Apalagi sebuah barang bukti itu harus dijaga benar-benar, tidak boleh rusak. Karena kalau seandainya barang bukti itu dipersilahkan untuk dipegang, diraba, diterawang, ada kemungkinan bisa rusak. Apalagi khusus untuk ijazah Jokowi, di mana ada 3 hal krusial di sana sebagai barang bukti bahwa Jokowi itu benar-benar lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Apakah 3 titik krusial itu? Yaitu 1 watermark, 2 emboss, 3 adalah lintasan stempel di pas foto Jokowi di ijazahnya. Dari 3 hal penting itu, setidaknya ada 1 yang rawan untuk hilang atau musnah, yaitu lintasan stempel di pas foto ijazah. Kalau untuk watermark, kemungkinan rusak atau hilang sangat kecil karena itu sifatnya masif ya, dari atas ke bawah. Itu tulisannya berderet watermark. Emboss juga susah hilang karena itu suatu cetakan yang membentuk suatu relief atau ada tekstur khusus, tidak mungkin hilang atau sulit sekali untuk dihilangkan. Sedangkan yang sangat rawan untuk hilang atau musnah adalah lintasan stempel merah di pas foto ijazah Jokowi, itu rawan hilang
Karena apa? Karena stempel itu, tintanya itu tidak meresap di fotonya. Sifat foto itu adalah pakai kertas yang glossy, di mana tinta tidak menyerap ke dalam tapi hanya menempel di permukaan. Dan itu pun mudah hilang dengan berjalannya waktu atau karena adanya gesekan. Misalkan dipegang, itu pun mungkin kalau tangannya berkeringat bisa jadi sebagian dari tinta itu akan menempel di tangan. Apalagi kalau misalkan pakai minyak wangi, di mana minyak wangi itu mayoritas berbasis dari alkohol, ada etanol dan isopropanol. Itu sifatnya sebagai pelarut, jadi tintanya bisa larut dan bisa pudar terangkat dari pas foto tersebut. Ini yang dikhawatirkan. Bagaimanapun pihak-pihak yang berkepentingan untuk hilangnya barang bukti itu adalah para tersangka itu sendiri. Jadi tidak selayaknya para tersangka memiliki keinginan untuk memegang, meraba, dan menerawang. Itu tidak pada tempatnya. Karena itu nanti pembuktian itu bukan digelar perkara khusus, melainkan di proses persidangan. Jelas para tersangka memiliki kepentingan untuk musnahnya barang bukti, itu tidak bisa dipungkiri. Dimanapun pasti begitu. Pelaku tindak pidana itu secara insting dia akan menghilangkan barang bukti, itu sudah pasti dengan berbagai cara. Misalkan di ijazah Jokowi itu dipegang oleh para tersangka, siapa yang bisa menjamin mereka tidak punya keinginan untuk menghilangkan misalkan stempel lintasan merah di foto Jokowi? Cukup dengan menyemprotkan minyak wangi di jarinya, kemudian mereka memegang foto, maka lintasan merah itu bisa hilang dan mengurangi nilai dari barang bukti itu sendiri. Ini nampaknya tidak disadari oleh mereka. Jadi protes-protes mereka di luaran karena tidak bisa memegang ijazah, meraba ijazah, menerawang ijazah, itu tidak masuk akal. Karena itu barang bukti yang sangat penting dan tidak pada tempatnya digelar perkara khusus untuk mereka melakukan pembuktian dari barang bukti, atau mereka bahkan melakukan riset, itu tidak pada tempatnya. Ada baiknya saya putarkan video bagaimana mereka memprotes hal itu, karena mereka tidak diizinkan memegang, meraba, apalagi menerawang dari barang bukti. Mereka hanya diizinkan untuk melihat barang buktinya. Akan saya putarkan beberapa contoh kekecewaan mereka karena tidak diizinkan Polda Metro Jaya untuk memegang dari barang bukti berupa ijazah Jokowi itu ya. Hal yang kedua, pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu ada 2 ijazah yang dibuka, yaitu ijazah SMA dan ijazah program sarjana, dan dua-duanya tidak boleh disentuh dan ditaruh di map yang sangat keras dan dilapisi oleh kertas sehingga tangan kita ini tidak bisa menyentuh. Memang tidak boleh ya? Alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang, ya, kami tidak boleh merasakan. Ya, memang padahal tidak dia boleh. Saya satu lawyer, saya sudah merasakan gitu. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Mereka tidak sadar ya, tidak paham gelar perkara khusus itu bukan suatu ajang untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan dari barang bukti. Tidak. Gelar perkara khusus juga tidak bisa dipakai untuk ajang meneliti barang bukti. Tidak. Itu nanti ada di persidangan. Gelar perkara khusus itu ya memang mekanisme internal dari Polri itu sendiri untuk mengevaluasi perkara yang sedang ditangani, apakah sesuai prosedur, apakah penerapan pasalnya sudah sesuai, seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban juga dari para penyidik di Polda Metro Jaya untuk menunjukkan barang bukti. Kalaupun kemarin ditunjukkan barang bukti kepada para tersangka, itu atas kelonggaran hati dari para penyidik di Polda Metro Jaya, dan itu juga atas permintaan dari ombudsman ya, kabarnya seperti itu, demi keterbukaan atau transparansi. Jadi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan alat bukti. Nah, ini terlalu berlebihan kalau pihak pengacara tadi ya, Abdul Ghafur dan Roy Suryo, karena mereka sepertinya kecewa karena barang buktinya tidak boleh dipegang. Ini kan aneh. Bagaimanapun pihak tersangka itu memiliki kepentingan untuk rusaknya barang bukti,
untuk musnahnya barang bukti, untuk hilangnya barang bukti, itu tidak bisa dipungkiri, itu sudah naluri seorang tersangka seperti itu, dimanapun seperti itu. Berita-berita tersangka menghilangkan barang bukti itu sudah umum sekali. Siapa yang bisa menjamin misalkan mereka diizinkan untuk memegang, kemudian mereka memegang lintasan stempel merah di pas foto ijazah Jokowi? Siapa yang bisa menjamin tangan mereka tidak dilumuri dengan minyak wangi yang bisa menghilangkan tinta tersebut? Kalau sampai kejadian kemudian lintasan merah stempel di foto ijazah Jokowi hilang, maka hilanglah satu titik penting dari pembuktian ijazah Jokowi keasliannya. Itu loh, mereka harus paham itu. Jadi jangan suka menuntut hal-hal yang tidak rasional. Bagaimanapun mereka sudah menjadi tersangka dan hak-haknya juga sudah dipenuhi, masih bersyukur tidak ditahan, masih bersyukur permintaan mereka untuk melakukan gelar perkara khusus dituruti, masih bersyukur permintaan mereka untuk melihat ijazah dituruti di gelar perkara khusus, walaupun itu bukan suatu kewajiban dari Polda Metro Jaya. Jadi ini harus menjadi harus menjadi introspeksi dari para penasihat hukum dan para tersangka itu sendiri, bahwa tidak ada kewajiban dari Polda Metro Jaya untuk menunjukkan barang bukti di gelar perkara khusus, apalagi untuk membolehkan mereka memegang, apalagi membolehkan mereka untuk meneliti. Tidak ada. Yang jelas tersangka dimanapun punya kepentingan terhadap barang bukti, yaitu punya kepentingan terhadap hilangnya barang bukti, punya kepentingan terhadap musnahnya barang bukti. Itu yang jelas seperti itu. Jadi tidak pada tempatnya mereka menuntut hal-hal yang tidak rasional. Itu. Mungkin sampai di sini sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.